Halo semua, di sini dengan Muldi dan biasanya kan memang isi videonya hanya video review, unboxing, lebih banyak unboxing sih, unboxing, review. Sekarang saya ingin mencoba untuk ngobrol lagi sama sobat karena sudah lama ya terakhir kita ngobrol tuh. Jadi memang ada banyak pertanyaan kepada saya. Jadi mungkin di sini salah satu tempat yang cocok untuk ngobrol dan saya akan menjawab. Kemudian juga kita ngomongin rumor-rumor seputar gadget Indonesia. Mari saksikan. Nah, yang pertama, saya dapat banyak pertanyaan dari sobat, yaitu ini HP-nya nanti dikemanain sih? HP-HP yang habis direview gitu, dikoleksi kah, dijual kembali kah? Ya, jawabannya adalah dijual kembali. Niat awal saya itu ngejualnya ke BBM channel Sobat HP, cuman ternyata saya kewalahan, nggak bisa manage semua, ada YouTube, Twitter, Instagram juga ternyata kalau BBM channel itu terlalu melelahkan, jadi saya tutup, mohon maaf karena memang tidak termanage. Jadinya ya awalnya pengen di BBM, terus niat sucinya sih selalu ke Kaskus, namun sangat jarang sekali sampai Kaskus karena sudah keburu diminta oleh teman-teman dekat gitu. Bunga diminta sih, saya jual juga karena memang yang barang yang dibeli, direview, kemudian dijual agar nantinya bisa nge-review smartphone yang lebih baru lagi. Kemudian apa lagi ya? Kemudian pertanyaan kedua adalah, saya ini sendirian? Emang enggak kok, saya nggak sendirian. Ada teman saya namanya Irwan Kihui, dia biasanya coba temukan beliau di Facebook dan website karena memang nggak bisa ke-manage semua, jadi sehingga saya butuh bantuan sahabat saya itu. Dia cukup bagus untuk nulis, sebenarnya dia juga memiliki kemampuan review, cuman masih agak malu-malu di depan kamera, sedangkan saya urat malunya sudah putus. Oke, kita ngobrolin juga beberapa rencana Sobat HP mungkin dalam sebulan atau mungkin 2 bulan atau mungkin 3 bulan ini. Bisa nungguin, sebentar lagi akan keluar video reviewnya Lenovo A6000. Kemudian ada video reviewnya Redmi 2, bukan Redmi 2S ya, Redmi 2. Dan nanti kita adu Lenovo A6000 sama Redmi 2 ini gitu. Jadi menurut saya bagusan mana sih? Karena memang sebenarnya sih nggak ada HP yang lebih baik daripada yang satu sama yang lain. Tiap-tiap HP itu unik. Cuman ada yang lebih bagus. Ya, jadi ditungguin aja, ada pesawat sini. Ya, jadi ditungguin aja video versusnya antara Lenovo A6000 1,5 juta dan Redmi 2 di 1,599. Ada apa lagi di Sobat HP bulan ini? Sebentar, saya ambil dulu barangnya. Oke, nanti juga saya sebenarnya, dia selanjutnya saya pengen ngobrolin ini sob, beberapa aksesoris dari Xiaomi mungkin akan keluar di video ini. Sobat udah lihat video unboxingnya ini ya, Mi Pad baru saya unboxing pagi ini ketika video ini dibuat. Mungkin sekarang sudah keluar. Jadi ada beberapa aksesoris handphone yang saya tentunya nggak akan mereview seluruh aksesoris karena mungkin yang akan saya review yang value deal atau mungkin punya keunikan. Seperti contohnya sobat kalau misalnya nggak lihat nih, di sini ada videonya, video case hard case gitu, tapi dari kayu koya namanya. Menarik perhatian saya karena bisa di custom, jadi sangat ya kalau bikin sobat HP model mungkin keren kali ya. Oke, selanjutnya yang pengen saya omongin adalah Mi LED ini. Saya sebenarnya punya ini sudah cukup lama. Ini tuh adalah sikat gigi, bukan sikat gigi. Ini tuh sebenarnya semacam lampu gitu ya, emergency lamp buat selfie atau ditaruh di power bank itu juga bisa. Cukup terang ya, dan ini LED jadi hemat energi, malah kayak jadi jualan. Yang saya suka adalah ya ini bisa ditekuk, jadi sebenarnya saya lebih sering menggunakan ini tuh buat
lampu tidur. Mungkin nanti akan ada video, saya kasih video reviewnya lah mengenai Mi LED, dan nanti juga akan ada acara bagi-bagi Mi LED karena saya seneng banget sama device ini. Saya beli waktu itu 100.000 sob ke teman saya karena dia waktu itu pergi ke China, ke Tiongkok. Jadi dia sekalian jualan Mi LED ini. Saya beli 100.000 dan sekarang sudah hadir di Indonesia dengan harga 57.000 aja. Saya juga sudah memesan Mi Pad. Ini Mi Padnya belum dibalik-balikin. Kok copot? Ini gara-gara pakai selotip bekas. Sayang loh, selotip nggak cuma dipakai sekali lepas, ini dipakai berkali-kali. Justru malah sebenarnya sih pengennya bikin video unboxing dulu, kemudian review, tapi saya ngerasa cukup banyak waktu banget menggunakan ini. Entah apa reviewnya duluan keluar pakai ini atau pakai nunggu Mi Pad pesanan saya. Jadi kayaknya enaknya nunggu dulu deh, biar kesannya natural gitu. Di sini juga mungkin sobat yang sudah tahu juga kita pengen ngobrolin sesuatu yang lebih serius nih, antara rumor-rumor, karena banyak banget yang nanyain rumor belakangan bulan ini. Karena memang kalau di teknologi tuh 1 tahun itu dibagi 4, jadi kita ngomongnya tuh kuartal sob. Kuartal pertama itu ya 3 bulan pertama, ya kuartal kedua 3 bulan kedua, yaitu April, Mei, Juni, dan seterusnya ya. Dan memang biasanya untuk smartphone itu yang paling rame adalah di kuartal kedua ini gitu. Contohnya sobat bisa lihat sudah keluar Samsung Galaxy S6, S6 sama S6 Edge, terus Note Edge, dan ya banyak-banyak lah. Ya sobat bisa lihat bahwa memang ada banyak-banyak brand bermunculan. Tapi kita nggak akan ngomongin itu karena sobat HP nggak bisa review itu ya. Ya kita obrolin yang santai, yang murah-murah aja, yang terjangkau, yang bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita obrolin sebenarnya yang pertama ya, Zenfone 2. Ada banyak yang nanya mengenai Zenfone 2 ini. Zenfone 2 ini nanti akan keluar 3 varian sebenarnya, tapi mungkin saya nggak tahu yang keluar di Indonesia apa ya, karena memang saya pun sebenarnya posisinya bukan sebagai media yang ngasih bocoran. Saya adalah posisinya konsumen, sama seperti sobat. Saya juga beli barangnya gitu. Saya penikmat gadget. Jadinya untuk cari bocoran-bocoran agak sulit memang di sobat HP ini gitu. Tapi kita punya bocoran nanti dulu. Nah, ini untuk Zenfone 2 ini, ntar dulu, saya cek dulu, saya lupa harganya. Wah, copot lagi. Nasib kayaknya ini lebih pageh. Oke, kita ngobrolin Zenfone 2. Sobat bisa dilihat di sini. Ini mungkin bocoran harga di luar ya. Di luar itu harganya itu sebenarnya ada 3 varian seperti yang tadi saya bilang. Zenfone 2 tuh ada 3 varian, yaitu ZE500CL, kemudian ZE550ML, dan ZE551ML. Jadi ini versi termurahnya adalah yang ZE500CL, dijual dengan harga di sana 179 euro. Prediksinya mungkin kalau memang masuk ke sini ya, kita nggak suka yang nggak bulat, mungkin antara 199 juta mungkin kalau memang udah masuk ke sini. Kalau mau bersaing gitu, kalau lebih tinggi dari itu saya rasa agak sulit, karena memang hardware-nya kayaknya ini hardware tahun lalu, prosesornya Z2560, bukan prosesor terbaru, dengan 2 GB RAM dan 8 GB ROM. Jadi mungkin nggak akan jauh beda sepertinya sama Zenfone 5. Ya kita lihat aja lagi. Untuk yang kedua ini adalah ZE550ML. Dia pakai prosesor 1,8 GHz Intel Atom Z3560 dengan 5,5 inch layarnya, HD, dan RAM 2 GB. Dia di kisaran harga 249 euro. Jadi mungkin kesininya menurut saya mungkin sekitar 3 juta kali ya. Dan yang terakhir adalah ZE551, ini yang RAM 4 GB sob. Jadi memang banyak yang kepincut karena RAM yang begitu besar. Saya sebenarnya sejujurnya nggak tahu itu dipakai buat apaan aja ya. Buat nyimpen apaan aja gitu. Nyimpen perkakas dapur bisa kali. Saya nggak tahu bakal se-hype apa, karena memang untuk di Indonesia ini kalau harganya terlampau tinggi juga nggak akan begitu laku. Jadi kalau ngeliat bocorannya, ada salah satu toko online yang screenshotnya sempet jatuh lagi.
Ya, untuk yang RAM 4 GB ini sempat ada bocoran di salah satu toko online. Dia itu dijual dengan harga 399, harga yang terbilang nggak tahu ya. Saya sendiri masih berpikir untuk membelinya atau enggak karena memang itu terlalu, kalau buat saya itu mungkin agak sedikit terlalu mahal buat saya. Itu mungkin harga yang pantas memang. Tapi untuk 4 juta, you know lah sobat HP, biasanya di 3 juta ke bawah. Ada yang menarik lagi, seakan-akan ingin men-tackle si Zenfone 2 ini, salah satu pabrikan yang memang jualannya cuma di online, yaitu si Xiaomi ini ngasih kampanye campaign yang cukup membuat saya penasaran, karena emang ini biasanya kan kalau Xiaomi itu device-nya keluar duluan di China, seperti sobat bisa lihat ada Mi Note atau Mi Note Pro. Mi Note Pro pun sebenarnya belum keluar sih. Jadi ada Mi Note, Mi 4 gitu yang keluar dulu di China, kemudian datang kemari sehingga tidak terdengar ya hype-nya di sini gitu. Sementara ternyata ada satu device yang memang disiapkan sama Xiaomi ini yang nggak ada rumornya, dan pokoknya ujuk-ujuk datang aja, dan di India sudah ada kampanye. Diyakinkan namanya adalah Mi 4i. Jadi Mi 4 yang lebih murah. Desainnya kebetulan saya pernah pegang, saya pernah cobain, dan sangat sayang banget nggak boleh difoto karena memang itu sangat rahasia. Jadi kalau difoto tuh ada kodenya gitu sob, jadi ketahuan siapa yang membocorkannya. Jadi saya nggak bisa nge-share ke sobat, tapi mungkin bisa dilihat sedikit ya. Saya pernah pegang itu smartphone, dan yang saya tahu dan yang sudah dibocorkan oleh beberapa portal online, dia memiliki prosesor octa-core 64 bit Snapdragon dan layar Full HD, dan kameranya juga, kamera kalau nggak salah belum dibocorin deh. Tapi saya yakin karena ini judulnya Mi 4i, jadi nggak terlalu jauh sama si Mi 4. Kalau memang namanya Mi 4i ya, kayaknya sih emang. Tapi lagi campaign tuh hashtag pantengin terus, emang dasar. Jadi penasaran juga. Tapi saya sudah pegang, jadi saya cuma bisa kasih bocoran satu. Harganya kepala 2 juta. Jadi kalau misalnya dilihat di head to head tadi sama si Zenfone, nggak tahu ya. Kayaknya bakal seru banget sih untuk di kisaran 3 juta ini. Jadi yang untuk di kisaran 1,5 juta mungkin kita lihat ada Lenovo A6000 sama Redmi 2 yang bikin hype. Dan untuk kisaran yang di atasnya lagi, kita tidak melihat Redmi Note 2. Sob yang nanya Redmi Note 2, informasi yang saya dapat, Redmi Note 2 aja bahkan belum diperbincangkan ya, maksudnya masih didesain mungkin. Jadi ya kita nggak akan pernah tahu, dan yang keluar adalah si Mi 4i ini gitu. Jadi mungkin dari Redmi Note bisa pindah ke Mi 4i. Tapi sebenarnya Redmi Note itu keren banget sih. 2 juta dapat segitu ya, dan masih bagus sampai sekarang, dan belum ada device baru yang ngalahin. Ya itu mungkin rumornya, dan sebenarnya sih ada beberapa smartphone lagi yang akan keluar. Ada bocoran lagi, mungkin brand lokal seperti K-Touch yang ngasih hexacore. Harganya saya belum tahu sih, cuman mungkin di kisaran 18 mungkin ya. Nggak tahu juga. Kita tunggu aja. Ini adalah bulan yang sangat menarik, karena memang di serunya itu adalah di bulan kuartal genap sih, kuartal 2 dan kuartal 4 gitu. Yang sekarang lagi di kuartal 2 dan cukup seru. Jadi mungkin sobat, ini adalah saat yang tepat untuk ganti HP, karena biasanya sih pemanfaatan teknologi terbaru, misalnya prosesor atau apapun, biasanya ada di kuartal 1 atau kuartal 2. Sementara di kuartal 4 nantinya. Ya, kita tunggu aja. Sekian ngobrol-ngobrolnya, mungkin sobat bisa taruh di komen di bawah apa yang pengen kita obrolin di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Mungkin kalau misalnya sobat suka ngobrol-ngobrol ini, berikan tanda like dan kasih komen juga di bawah. Kita lakuin ini setiap bulan kah atau setiap
minggu ya, nggak mungkin setiap minggu juga sih. Di setiap 2 bulan sekali kah? Ya sobat yang pilih. Karena ini sebenarnya channel ini mengikuti apa maunya sobat sih. Saya mah ngikutin aja. Oke, sekian dari Moldi. Kita ngobrolnya terlalu lama nih, berapa menit nih? Oh, udah kalau di sini 18 menit, nanti kita edit-edit. Copot mulu sih. Jadi kita obrolin ini juga deh sedikit. Saya punya ini sob. Jatuh tuh. Saya sebenarnya udah beli mikrofon. Ini sempat saya pakai nggak lama sih. Harganya 125.000. Ini biasanya mikrofon yang dipakai buat ini loh, imam masjid gitu loh. Ternyata pertama kali dipakai cukup bagus ya, walaupun output suaranya ternyata mono gitu. Sementara yang kecil ini tuh stereo dan kualitasnya lebih baik sebenarnya dari sini, cuman kan nggak enak ya kalau ditempel-tempel kayak begini. Tapi ya udahlah ya. Dan sekarang hasil suaranya sangat mendem dan nggak enak. Jadi jangan beli barang murahan. Oke, sekian dari Moldi, kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu terus video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like. Dan kita ketemu di video-video berikutnya. Ketemu di video-video berikutnya. Moldi out.